Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dengan Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertemuan atau minggu ke-9. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini membahas tentang arti penting kerjasama. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Alasannya, perlu diketahui masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Ya, jadi majemuk itu masyarakat yang bermacam-macam. Baik dilihat dari aspek budaya. Ya, jadi budayanya macam-macam, bahasanya bermacam-macam, ada banyak agamanya juga ada banyak 6 agama maupun kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia. Kerjasama ini bukan saja sebagai sebuah kewajiban, namun lebih ke sebuah kebutuhan bagi seseorang untuk bisa bekerja sama. Setiap orang sebagai anggota masyarakat yang harus mengembangkan sikap-sikap yang mendukung terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Ya, jadi di Indonesia itu masyarakatnya yang majemuk harus bekerja sama. Apalagi di lingkungan masyarakat harus bekerja sama antara satu sama lain, karena kodratnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Contohnya seperti kita dalam kehidupan sehari-hari, kita baju yang buat siapa? Orang lain. Terus misalnya kita mau pergi ke sekolah, terus pakai sepatunya juga yang buat orang lain. Ya seperti itu. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Contohnya hidup sendiri itu tidak membutuhkan orang lain, yaitu membuat sendiri, mengerjakan kepentingan sendiri. Itu tidak bisa, manusia tidak bisa. Manusia itu adalah kodratnya makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Ya, dari kodrat seperti itu dibentuklah kerjasama. Kerjasama ini untuk membantu sebuah pekerjaan orang lain menjadi ringan. Jadi itu sebuah kewajiban, apalagi kita masyarakat di desa yang selalu menjunjung tinggi budaya gotong royong, saling membantu antara tetangga satu dengan tetangga lain. Ya, jadi itu akan terbentuknya kerjasama. Selanjutnya, kita harus menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan di masyarakat. Adanya keberagaman itu justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dalam pergaulan di masyarakat, setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusifme. Sifat eksklusifme dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lainnya dalam berbagai bidang kehidupan untuk memakmurkan bangsa dan negara. Ya, jadi sifat eksklusifme itu mengelompokkan dirinya, seolah-olah dirinya itu atau kelompoknya itu paling benar dan tidak mau bekerja sama dengan masyarakat sekitar di lingkungannya. Itu tidak boleh, karena kita hidup di negara Indonesia itu harus saling rukun, harus saling bekerja sama, harus selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, karena itu suatu semboyan bangsa kita, dan selalu menjunjung tinggi Pancasila. Seperti itu. Bentuk dan pola-pola kerjasama dapat dijumpai pada sebuah kelompok manusia. Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak di dalam lingkungan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatannya. Jadi kerjasama itu dibentuknya dimulai lingkungan keluarga. Mulai kecil kita disuruh membantu orang tua, disuruh membantu adik, disuruh membantu kakak. Itu adalah pembentukan karakter kerjasama di dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya, atas dasar itulah anak tersebut akan menggambarkan bermacam-macam pola kerjasama setelah dia menjadi dewasa. Jadi dia itu melihat setiap hariannya di rumah sering membantu, jadi akan terbentuknya kerjasama. Kerjasama itu saling meringankan beban satu sama lain. Bentuk kerjasama itu berkembang apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya, di sini mencapai tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan itu di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua.
Jadi kerjasama itu harus ada manfaatnya untuk orang banyak itu. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bagi diri sendiri dan masyarakat, menjadikan pekerjaan berat menjadi ringan, cepat diselesaikan. Contohnya, suatu ketika tetanggamu membangun rumah, nah, kamu disuruh, ya kan, disuruh ewang-ewang atau tanang gawe di situ. Seharusnya kalau dikerjakan sendirian, pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 1 hari misalnya. Nah, dengan orang banyak, pekerjaan itu akan selesai dengan 1 jam. Itulah pentingnya kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan keluargaan. Ya, antara tetangga satu dengan tetangga lain itu saling semangat gotong royong dan bersilaturahmi agar mempererat tali silaturahmi kekeluargaan. Jadi ini loh tetangga saya, dan saya harus membantu dia kalau ada apa-apa, harus membantu gitu. Yang selanjutnya, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Nah, di dalam kerjasama itu timbul persaudaraan dengan adanya saling berkomunikasi dengan masyarakat lain. Terus kebersamaan itu tercapai. Kalian itu berkumpul-kumpul, terus berunding tentang masalah-masalah yang ada di kampung, itu akan memunculkan kebersamaan, meningkatkan efektivitas efisiensi dalam bekerja ya. Yang terakhir ini contohnya mempercepat atau efisiensi. Jadi pekerjaan itu lebih mudah, lebih cepat tercapai, lebih ringan. Itu adalah efisiensinya lebih tepat dalam bekerja sama. Selanjutnya, manfaat kerjasama untuk kepentingan pribadi manusia itu sendiri. Yang pertama, kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar bisa bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Itu manfaatnya untuk diri sendiri ya ini ya. Yang kedua, kerjasama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan, peningkatan produktivitas, ya, akan meningkatkan produktivitas diri sendiri dalam bekerja, cepat selesai, memperselesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Kerjasama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah, menyebabkan kemampuan bersaing meningkat. Ini kerjasama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik. Ya, kerjasama itu akan menimbulkan dan menyebabkan diri kalian itu lebih kritis terhadap lingkungan kalian itu loh. Jadi misalnya di lingkungan kalian itu ada kerja bakti membersihkan parit, kalian itu langsung selalu ikut. Terus kalau ada yang melanggar, langsung kalian akan menindak. Seperti itu, lebih kritis dalam lingkungan. Kerjasama dalam mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan, kan? Dalam kerjasama itu meningkatkan rasa kesetiakawanan. Jadi kamu itu, oh ya itu tetanggaku, kalau ada gini-gini aku harus bantu karena dia adalah tetangga saya gitu. Kerjasama mendorong menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok. Jadi kerjasama itu adalah praktek kehidupan bersilaturahmi atau berkarakter Indonesia, karakter kebudayaan kita itu yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok. Jadi kelompok kita itu lebih bersemangat. Itu ya sifat yang harus dihindari dalam kerjasama. Sifat eksklusif tadi ya, yakni memisahkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Jadi eksklusif itu memisahkan diri dari masyarakat, selalu menganggap dirinya dan kelompoknya itu lebih benar dan tidak mau menerima masukan dari masyarakat dan tidak mau berbaur. Sikap primordial, yakni perasaan kesukuan yang berlebihan. Nah, perasaan primordial ini misalnya kalian tinggal di daerah terus mayoritas adalah suku Jawa, terus kalian bersuku Madura, terus kalian gak mau bekerja sama dengan suku sekitar yang mayoritas, itu adalah salah besar karena perasaan kesukuan kalian itu akan menimbulkan egoisme. Itu selanjutnya, sikap mendahulukan kepentingan sendiri daripada kepentingan masyarakat dan negara.
Ya, jadi kalian selalu mementingkan kepentingan kalian dulu, selalu mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan yang ada di masyarakat. Sifat mau menang sendiri, merasa diri paling benar. Nah, kalau yang selanjutnya yaitu sifat ingin menang sendiri, tidak mau menghargai pendapat orang lain, sikap ingin menang sendiri, tidak mau beropini atau menerima nasihat dari masyarakat sekitar, seperti itu. Ya, kesimpulannya, kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan faktor-faktor yang penting dalam kerjasama dan berguna bagi masyarakat. Ya, minggu depan udah PTS ya, di kalian harus belajar, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan keluar rumah, ojo metu-metu lah orang penting, di rumah aja. Karena sekarang kok virus corona itu tidak bisa terdeteksi dengan cepat. Ada yang sekarang gejalanya ada yang baru ketahuan itu setelah 2 minggu terinfeksi gitu ya. Jadi kalian jangan aktivitas berkerumun, itu harus dihindari ya, cukup kesehatan pokoknya lah. Musimnya suka musim pancaroba, kalian harus rajin berolahraga, makan yang bergizi itu ya. Mungkin untuk pertemuan minggu ke-9 ini saya akhiri ya. Selamat mengerjakan tugas di Google Classroom. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.